Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menonton pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya ingin kongsikan satu firman Tuhan yang begitu indah, yang benar-benar memberi kesan kepada saya. Di dalam Mazmur ada menyatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan akan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya yakin dengan firman ini, ketika kita diberikan nyanyian baru dalam mulut kita, ketika kita mengangkat pujian bagi Tuhan, orang akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Yang sama-sama percayakan, katakan, Tuhan, aku rindukan Engkau memberikan nyanyian baru dalam mulutku pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah orang yang menyaksikan live streaming ini akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan baginya pada pagi hari ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai giranganku. Sekali lagi nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama nyatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi nyatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Mari kita berikan tepukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Biarlah Engkau memberikan kami yang hati yang selalu rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bangga miliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang begitu mengasihi kami.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu sepanjang hari yang kami lalui. Kami bersyukur atas setiap pelindungan yang Kau berikan pada hari ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami hidup hari ini, sehingga hari ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak-Mu yang taat, yang setia, yang menghormati-Mu setiap masa. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya,
menyediakan rencana yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Hari depan yang penuh gilang gemilang. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh hari depan yang begitu cerah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tiba sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau. Inilah doa kami, Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Hari depan, Haleluya. hari depan yang indah Kau berikan bagi kami. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Oh Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar kasih setiamu bagi kami. Kuriala bashiri andara basa, kuriala bashiki andara basa, andara basa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami biji matamu. Oh terima kasih, Kau jadikan kami biji matamu. Kami sungguh berharga dan bernilai di hadapan Engkau Tuhan. Berikan kami hati untuk menyembah-Mu, hati yang rindu untuk menyembah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghormati-Mu. Ajar kami menjadi taat kepada-Mu. Kami mau jadi setia. Berikan kami hati yang setia, hati yang tulus dan ikhlas. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sungguh baik, yang mengasihi kami. Oh, nyatakan haleluya. Nyatakan, naikkan suara, nyatakan haleluya. Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang tidak memandang rupa. Oh terima kasih, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk memanggil Engkau ya Allah, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami minta, agar kami senantiasa taat kepada-Mu Tuhan. Taat kepada-Mu. Haleluya. Hari depan indah Kau beri, rancana
terbaik bagiku. Mari kita deklarasikan sama-sama. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan yang terbaik, sungguh rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya dalam segala keadaan, dalam segala situasi kami hadapi, Engkau tetap adalah Bapa kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun cabaran yang kami menghadapinya, Bapa surgawi adalah Bapa kami. Seperti Bapa mau ngasihi sayang kepada anaknya, demikianlah Bapa surgawi kami. Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Bapa, kami percaya pagi hari ini Engkau akan mengingatkan kami betapa pentingnya bagi kami untuk mengingat kasih sayang Bapa dan memberikan kembali kemuliaan kepada Bapa yang telah memelihara dan menggembalakan kami. Berfirmanlah, didiklah kami Roh Kudus, tegurlah kami, ajarilah kami Roh Kudus, sembuhkanlah kami, pulihkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kami mau berikan perhatian, fokus kami kepada firman. Karena firman-Mu adalah roh yang membangun dan menghidupkan kami. Kami mau meninggalkan segala masalah dan pergumulan kami, pekerjaan dan kecemasan kami, kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan kami tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi di hadapan kami. Karena kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Pisahkan kami dari yang mengganggu perhatian dan fokus kami pagi hari ini. Demi nama-Mu Yesus, demi kemuliaan, kami siap mendengarkan firman Tuhan yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya kami berkatakan, amin. Shalom, saudara, selamat pagi. Saya percaya kamu telah siapkan hati dan pikiran kamu untuk menerima benih kehidupan, benih kekekalan yang Roh Kudus telah siapkan untuk kamu dan untuk kita semua. Saudara, Tuhan berfirman, hati yang gembira adalah obat. Bergembiralah senantiasa, khususnya ketika kamu ingin mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dengarkanlah dia dengan hati yang bergembira.
Hati yang gembira adalah hati yang siap untuk menerima firman, menerima berkat, menerima kelepasan, menerima kesembuhan. Jangan mendengar firman dengan hati yang ragu, dengan hati yang bimbang, dengan hati yang berat, dengan hati yang terpaksa. Dengarlah dengan hati yang gembira, dengan hati yang haus dan lapar. Dengarlah firman dengan hati yang merindukan Tuhan. Katakan dalam hati kamu, Tuhan, aku percaya Engkau akan berbicara kepadaku. Aku percaya Engkau akan berfirman kepadaku. Aku percaya Engkau akan menyatakan sesuatu kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku siapkan? Kita harus mempunyai kerinduan bahwa Tuhan akan berbicara kepada saya pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan kita buka dari kitab Lukas. Injil Lukas bab 6. Kita baca dari ayat 27 hingga 36. Saya ingin membacakan untuk saudara sekalian. Kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya ulangi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, amin saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini kita mau sharing tentang ucapan Yesus kepada murid-murid. Ya, ucapan bahagia dan peringatan yang disampaikan dan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus berucap kepada para murid, tentunya kita juga murid-murid Tuhan hari ini. Bukankah kita juga selalu berkata, aku anak Tuhan?
Amin. Kita selalu berkata, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku warga negara surga. Aku milik kepunyaan surga. Hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Bukankah karena Roh Kudus di dalam kamu dan saya, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 pun berkata, engkau adalah anak-anakku, sebab engkau telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu semua. Sebab roh di dalam kamu terlebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Jadi ucapan bahagia ini diberikan Yesus kepada murid-murid dan kepada semua yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Dan saya memberikan tajuk kepada firman Tuhan pagi ini, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Allah kita memanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sebagai Allah kita. Kita memanggil Allahnya Rasul Paulus dan Allahnya Rasul Paulus dan Allahnya Rasul Petrus sebagai Allah kita. Kita memanggil Allahnya Nabi Elia, Allahnya Nabi Elisa sebagai Allah kita. Kenapa Allah yang kita sembah disebut dengan nama Allah Abraham? Karena iman Abraham, karena ketaatan Abraham, karena perbuatan-perbuatan Abraham, karena contoh dan teladan yang ditunjukkan Abraham. Jadi Abraham itu adalah anak Allah. Nama Abraham dipakai untuk kita memanggil Allah pencipta langit dan bumi sebagai Allah Abraham. Kita perhatikan fokus firman Tuhan hari ini dalam ayat 35 dan 36. Ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada musuhmu. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan Yesus memberikan pelajaran ini kepada para muridnya dan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Kita semua yang mengaku dan percaya bahwa diri kita adalah anak Tuhan. Yesus memberikan pengajaran ini dengan berkata, kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Ada perbezaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada perbezaan antara orang yang menyembah Allah Abraham dengan orang yang tidak menyembah Allah Abraham. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata, ya, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang di dunia ini pun, orang-orang yang berdosa pun, mereka juga mengasihi sesama mereka.
Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat yang baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun dia berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Jadi apa yang Yesus mau katakan, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, kita harus berbeza dengan orang-orang lain yang ada di bumi ini. Kalau orang lain mengasihi orang yang mengasihi mereka, kita mengasihi musuh kita. Kalau orang lain memberi dengan mengharapkan balasan, kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau orang lain memberkati karena orang itu memberkati dia, kita memberkati tanpa mengharapkan berkah dari mereka. Yesus membezakan antara anak-anak gelap dengan anak-anak terang, antara anak-anak bapa dengan anak-anak iblis. Yesus membezakan, Yesus membandingkan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita sekarang. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bezanya kamu dengan orang berdosa, kata Yesus. Kalau kamu hanya memberi kepada orang yang mampu memberi kepada kamu, apa bezanya kamu dengan orang dunia ini? Kalau kamu membalas kepada orang yang menampar kamu, apa bezanya kamu dengan orang dunia ini? Yesus mau kita berbeza supaya kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Di situ Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berilah tanpa mengharapkan pembalasan dari mereka. Karena besar upahmu, kata Yesus. Jadi saudara, untuk menjadi berbeza dengan orang-orang berdosa, untuk menjadi berbeza dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang maha tinggi, untuk menjadi berbeza dengan orang-orang duniawi ini, kita harus menjadi sama dengan Bapa. Baru kita berbeza dengan orang dengan dunia ini. Menjadi sama dengan Bapa, itulah nilai kita. Itulah kualitas kita. Itulah yang dilihat orang. Itulah yang dinilai orang. Jadi kita tidak menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi hanya karena kita keturunan Kristen. Hanya karena kita dibaptis 2 kali. Hanya kita memakai kalung salib yang besar. Yesus katakan, ketika kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam perkataan kamu, dalam perbuatan kamu, dalam reaksi kamu kepada sesama manusia dalam dunia ini, kamu harus bereaksi dengan cara yang berbeza sebagaimana orang duniawi bereaksi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-36, di sini dikatakan, ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seperti yang kita selalu dengar, like father, like son. Kita harus sama dengan Bapa kita kalau kita memanggil dia Bapa surgawi,
Bapakku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini doa Bapa kami yang selalu kita hafal, yang selalu kita bacakan. Bapakku di surga, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di surga. Maksudnya kekudusan Bapa itu harus dinyatakan dalam diri kita. Di bumi ini seperti kekudusannya di surga. Sehingga kita layak memanggil dia Bapakku yang di surga. Jadi ketika kekudusan Bapa kita junjung tinggi, kita mempertahankan kekudusan, kita melakukan perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang suci sesuai dengan firman Tuhan. Ketika itulah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Bapa. Coba kita baca kitab Yohanes dulu. Kita lihat dalam Lukas 3. Lukas 3 dulu. Lukas 3 ya. Ayat 8. Lukas 3 ayat 8. Di situ dikata oleh Yohanes Pembaptis kepada orang ramai. Saya ingin baca dari ayat 7, saudara. Lalu Yohanes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Kata Yohanes, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, ketika Yohanes membaptis orang di tepi sungai Yordan, di sungai Yordan, orang-orang Farisi, Saduki dan ramai orang di sana juga datang untuk memberikan dirinya dibaptis juga. Tapi Yohanes mengatakan kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari hukuman yang akan datang?" Maksud Yohanes, baptisan tidak dapat membawa kamu bebas dari hukuman yang akan datang. Kalau selepas dibaptis kamu hidup dalam dosa, kita lihat apa reaksi mereka ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu. Ya, reaksi mereka berpikir dalam hatinya, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kembali ke Lukas 6. Jadi apa yang ditegur oleh Yohanes, ya? Janganlah kamu berpikir bahwa Abraham bapa kami. Kami keturunan Abraham, Abraham bapa kami. Jadi tidaklah otomatis karena kamu keturunan, karena Abraham bapa kamu, bukanlah otomatis kamu terus akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Saudara, Tuhan mengatakan, bukan hanya dengan menjadi anak Abraham, bukan hanya karena kamu katakan kamu anak Abraham, tetapi karena perbuatan daripada pertobatan kamu, buah pertobatan kamu. Karena buah pertobatan kamulah kamu dikenal sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, kita melihat bagaimana Yesus menjadi contoh dan teladan selama dia hidup dalam dunia ini. Kamu perhatikan, Yesus membuat banyak kesembuhan.
Yesus membuat banyak mukjizat. Yesus membuat kesembuhan dan mukjizat. Ini dikarenakan hubungan Yesus dengan Bapa surgawi. Yesus selalu berkata, apa yang kukatakan kepadamu tidak berasal dari diriku sendiri, kata Yesus. Itu adalah apa yang kudengar dari Bapa, itu yang kukatakan. Apa yang kuterima dari Bapa, itu yang kuajarkan. Jadi karena hubungan Yesus dengan Bapa surgawi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi hubungan dengan Bapa melalui perbuatan kita yang kita tunjukkan, melalui tingkah laku kita yang kita tunjukkan, melalui buah-buah Roh Kudus yang kita tonjolkan, yang kita manifestasikan kepada musuh-musuh kita, itu bukan saja menjadikan kamu anak-anak Allah yang Maha Tinggi, itu juga akan menjadikan kamu berjalan di dunia ini dengan kuasa dan otoritas. Yesus berjalan dalam dunia ini dengan kuasa dan otoritas karena hubungannya dengan Bapa. Jadi hubungan dengan Bapa, hubungan yang baik dengan Bapa, hubungan yang benar dengan Bapa, hubungan yang kudus dengan Bapa, itu akan menghasilkan otoritas, akan menghasilkan kuasa kepada semua orang yang mengaku aku anak Tuhan. Jadi untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kita harus menjadi serupa dengan Bapa. Kita cari apa firman Bapa surgawi. Kita cari apa kehendak Bapa surgawi. Kita mencari apa keinginan Bapa surgawi. Kita mencari apa rancangan Bapa surgawi untuk kita. Kita mencari apa yang telah difirmankan, yang telah diperintahkannya. Kita mencari larangan-larangannya untuk kita jauhkan. Kita mencari perintah-perintahnya untuk kita mendekatkan diri dengan perintahnya. Dengan cara itu kita menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Kita lihat Kolose. Kita baca dulu kitab Kolose 1 ayat 4. Kolose 1 ayat 4. Oke, saya bacakan Kolose 1 ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam kasih Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil Yesus. Saudara, kita lihat di sini apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose dari ayat 3, 4 dan ayat 5. Di situ Paulus katakan, aku selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dia kata. Paulus bangga dengan pertumbuhan orang-orang percaya di Kolose. Paulus gembira dengan pertumbuhan iman orang percaya di Kolose. Jadi kebanggaan Paulus, kegembiraan Paulus, sukacita Rasul Paulus tentang pertumbuhan iman orang di Kolose ini, inilah yang membuat Paulus ketika berdoa selalu mengingat-ingat mereka.
Selalu ingat mereka. Paulus kata, aku selalu mengucap syukur ketika aku mendengar tentang imanmu. Ketika aku mendengar tentang imanmu dan kasihmu, dikatakan, kepada semua orang-orang kudus. Jadi orang-orang di Kolose ini, mereka bukan saja beriman, tetapi mereka juga menunjukkan kasih mereka kepada semua orang. Dan inilah yang disukai oleh Rasul Paulus. Inilah yang disanjung dan menjadi doa Rasul Paulus. Ketika aku mengingat kasihmu, aku mengucap syukur. Ketika aku mendengar tentang imanmu, imanmu itu bukanlah iman yang pasif, dia katakan. Tetapi kamu bukan saja beriman, tetapi kamu mempunyai kasih. Karena kamu telah memperoleh pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, kata Paulus. Jadi karena kamu menantikan pengharapan itu, kamu mengharapkan pengharapan itu menjadi kenyataan bagi kamu. Maka kamu menunjukkan kasihmu kepada orang. Itu saudara, menjadi anak-anak Bapa di surga itu, menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi itu harus kita tunjukkan sekarang di bumi ini. Bukan tunggu kamu mati masuk surga dulu baru kamu tunjukkan kamu jadi anak Bapa surgawi. Itu tiada orang yang melihat. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kamu telah pun menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi oleh perbuatan kamu sekarang di bumi ini. Sama dengan kamu menunjukkan kamu telah menjadi anggota surgawi, kamu telah menjadi warga negara surgawi di bumi ini melalui perbuatan kamu, mengasihi musuh kamu, mengampuni mereka yang mengutuk kamu, mengampuni mereka yang mengumpat dan membenci kamu. Tidak memaksa orang harus membayar hutangnya kepada kamu karena mereka tidak mampu. Saudara, Yesus menghendaki supaya semua orang percaya mempraktikkan imannya di bumi ini. Supaya semua orang-orang percaya, semua orang yang mengaku aku anak Tuhan, kamu mempunyai confidence, kamu mempunyai keyakinan diri bahwa kamu walaupun masih dalam dunia ini, kamu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi jangan kamu puas, ya. Jangan kita puas karena kita telah dibaptis, kita telah dilahirkan sebagai orang Kristen, ayah ibu kita Kristen. Jangan kita puas karena ini. Jangan puas karena kamu telah menghafal doa Bapa kami. Jangan puas karena kamu boleh menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah kami. Saudara, kita menjadi anak Allah yang Maha Tinggi bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang kamu lakukan. Karena Yesus mau kamu menjadi garam dan terang. Ya, di sana dikatakan dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, kata Yesus. Yesus mau kehadiran anak-anak Tuhan di bumi ini dirasa oleh orang-orang berdosa di bumi ini. Ketika kamu mengasihi musuh, mereka rasa kamu berbeza. Ketika kamu memberi tanpa mengharapkan balasan, mereka terasa kamu berbeza.
Ketika kamu tidak mengharapkan hutang kamu dikembalikan beserta bunga-bunganya. Ketika kamu tidak mengharapkan itu, orang di luar sana terasa kamu berbeza. Ketika kamu tidak mengutuk orang lain yang mengutuk kamu. Ketika kamu tidak menyimpan kebencian terhadap orang lain di hati kamu. Ketika kamu tidak mempunyai rancangan kejahatan di hati kamu terhadap orang lain. Kamu akan rasa kamu berbeza. Ketika kamu menonjolkan buah-buah Roh Kudus, kamu akan rasakan kamu berbeza. Kamu akan tahu kamu anak Allah yang Maha Tinggi atau tidak. Kamu akan tahu. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih dalam dunia ini, kita tahu, kita dapat membuktikan kita ini anak Allah yang Maha Tinggi atau tidak. Kita ini serupa dengan Bapa atau tidak. Jadi saudara, biarlah senantiasa dalam hati kamu pertahankan damai sejahtera dan sukacita itu dalam hati kamu. Dan biarlah kamu senantiasa mengambil ayat-ayat firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan ini menjadi bahan untuk kamu membawa diri kamu, untuk kamu menggembalakan diri kamu di bumi ini. Karena untuk menjadi serupa dengan Bapa, kita perlu bayar harga untuk menjadi serupa dengan Bapa. Karena ketika kamu berusaha menjadi serupa dengan Bapa, dengan mengambil perintah Tuhan, dengan berkarakter surgawi di bumi ini, ketika itu hubungan kamu dengan Bapa semakin rapat, pergaulan kamu dengan Bapa semakin baik. Jadi apa yang perlu kita buat untuk menjadi serupa dengan Bapa? Kita perlu membina hubungan dengan Bapa. Kita perlu membina hubungan yang akrab, hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Bapa surgawi kita. Jadi selama kamu hidup dalam dunia ini, kamu boleh melakukan semua aktivitas kamu dalam dunia ini dalam kerjaya kamu yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi janganlah kamu lupa bahwa kamu itu adalah warga negara surga. Kamu yang mengaku saya anak Tuhan, kamu janganlah lupa kamu itu milik kepunyaan surga. Kamu yang mengaku saya anak Tuhan, janganlah kamu lupa untuk teruskan membina hubungan, membangun hubungan, merapatkan hubungan dengan Bapa surga. Supaya surga mengiktiraf bahwa kamu itu memang anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Supaya para malaikat tahu kamu itu anak Allah yang Maha Tinggi. Dan supaya duniawi ini tahu kamu itu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan supaya iblis dan setan dan roh jahatnya tahu kamu itu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara ingat waktu Paulus menghalau roh jahat. Anak-anak Skeva kata apa? Dia pun menggunakan nama Yesus untuk menghalau roh jahat. Tetapi apa kata roh jahat ini? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa? Saudara, Bapa mau kita dikenal. Yesus mau kita dikenal di dunia ini.
bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana kita dikenal? Yesus telah ingatkan kepada kita, kasihilah musuh kamu, berikanlah tanpa mengharapkan balasan, ampunilah mereka yang membenci kamu, berikanlah baju kamu jika mereka mengambil jubah kamu. Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi berbeza dengan dunia ini. Ya. Ketika kamu berusaha menjadi sama dengan Bapa, kamu telah menjadi berbeza dengan dunia ini. Kita lihat Yakobus 4 ayat 4. Situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa permusuhan dengan Allah adalah persahabatan dengan dunia, dikatakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kamu membenci sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, berarti kamu sahabat dunia. Orang-orang dunia ini, orang-orang yang berdosa, mereka tidak mengaku saya anak Tuhan. Ya. Tetapi mereka juga berbuat baik. Tetapi mereka hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan mereka. Mereka juga memberi, tapi mereka hanya memberi kepada orang yang memberi kepada mereka. Mereka juga menolong, tetapi mereka hanya menolong sesama orang yang menolong mereka saja. Jadi ajaran Yesus supaya kamu yang mengaku diri anak Tuhan berbeza dengan ajaran dunia ini, berlawanan dengan ajaran dunia ini. Yesus mau kamu memberi kepada orang yang tidak dapat membalas kepada kamu. Yesus mau kamu menolong semua orang, tidak kira dia akan membalas kebaikan kamu atau tidak. Yesus mau kamu mengampuni, tidak peduli siapa yang bersalah. Dengan cara itulah Yesus mau kamu menunjukkan kamu berbeza dengan dunia ini. Kamu tidak serupa dengan dunia ini. Kamu tidak bersahabat dengan dunia ini. Karena iblis tahu siapa sahabatnya, siapa musuhnya. Iblis tahu. Setiap orang yang bersahabat dengan Yesus, setiap orang yang bersahabat dengan Tuhan Yesus, setiap orang yang dekat dengan Yesus, pasti dimusuhi iblis. Kamu perhatikan, ketika kamu mulai bersungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti masalah banyak. Ya, mulai kamu bersungguh-sungguh, mulai kamu buat komitmen untuk merenungkan firman, berpuasa seminggu sekali, mulai berdoa setiap pukul 6 pagi bangun, mulailah satu-satu masalah datang, cabaran datang. Kenapa? Kamu mau membangun hubungan dengan Bapa. Melalui doa, melalui merenungkan firman Tuhan, melalui pujian-pujian dan penyembahan yang kamu lakukan setiap hari di rumah kamu. Kamu melakukan hubungan, tetapi iblis tidak suka orang yang membina hubungan dengan Yesus. Setiap orang yang membina hubungan dengan Yesus pasti diserang. Kenapa? Karena kamu bersahabat dengan Bapa. Kamu serupa dengan Bapa. Karena hubungan kamu dengan Yesus membawa kamu serupa dengan Bapa. Karena kamu tidak melihat Bapa surgawi, kamu melihat Yesus. Ini ajaran Yesus. Kamu bersahabat dengan Yesus, kamu membina hubungan dengan Bapa, kamu bergaul dengan Bapa,
kamu semakin dekat dengan Bapa. Jadi semua orang yang berhubungan dengan Yesus, yang bergaul dengan Yesus, yang merenungkan firman Yesus, yang memuji nama Yesus, yang melakukan perintah Yesus, musuhnya iblis. Masalahnya pasti ada. Tiba-tiba kamu sakit. Tiba-tiba kamu tidak boleh tidur. Tiba-tiba ada gangguan roh jahat malam datang. Tiba-tiba kawan satu kerja kamu tiba-tiba tidak suka dengan kamu. Itu sebabnya saudara, untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, kita perlu bayar harga. Kamu akan dibenci oleh dunia ini. Kamu akan disingkirkan oleh dunia ini. Iblis akan mencari kamu. Di mana kamu bersembunyi? Iblis akan mencari kamu. Di mana kamu bersembunyi dari iblis? Ingat dulu saudara, waktu kamu di luar Yesus, kalau kamu mimpi tengok hantu, kamu tarik selimut, kamu tutup semua dari kepala sampai kaki. Iya, ada hantu dalam bilik saya. Kamu tidak boleh bersembunyi dari roh jahat. Kamu tidak boleh bersembunyi dari iblis. Kamu tidak boleh bersembunyi dari syaitan. Kamu tidak boleh bersembunyi dari perbuatan sihir. Tetapi kamu boleh berlindung dari semua itu melalui bergaul dengan Bapa, dengan mulai hubungan dengan Yesus. Kita tidak harapkan roh jahat datang ke rumah kita, tetapi roh jahat itu selalu mencari apa orang kata, cari masalah dengan anak-anak Tuhan. Selagi kamu nak menjadi serupa dengan Bapa, nak menjadi serupa dengan Bapa melalui berhubungan dengan Yesus, mencintai Yesus, merenungkan firman Tuhan, selagi itulah masalah datang, gangguan datang, masalah rumah tangga datang, masalah kesehatan datang, masalah keuangan datang, ada saja masalah-masalah yang datang. Itu sebabnya akhirnya orang berpikir, aku tidak mau baca Alkitab lagi lah, baca Alkitab aja datang masalah. Ya. Kalau suami mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan, istri tidak mau, iblis datang. Jadilah suami istri perang. Ya. Kalau suami istri mencintai Tuhan, bersungguh-sungguh ke gereja, bersungguh-sungguh berdoa, berpuasa, iblis datang. Dia buat anaknya menjadi anak degil, anak keras kepala, anak yang memberontak, anak yang melawan ayah ibu. Tujuannya apa? Iblis mau menggunakan anak-anak di rumah itu untuk mencuri damai sejahtera ayah ibunya. Ini harga yang harus kamu bayar. Jadi ketika kamu berhubungan dengan Yesus, merenungkan firman Yesus, melakukan perintah Yesus, ketika itu kamu membina hubungan baik dengan Bapa. Ketika kamu mempraktikkan perintah-perintah Tuhan, melakukan ayat-ayat firman Tuhan dalam hidup kamu, mengampuni, memberi, bermurah hati, berpanjang sabar, mengasihi, orang melihat kamu adalah milik anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan ketika itu juga kamu harus siap. Bila-bila saja iblis akan datang cari kamu. Dia mau uji setinggi mana iman kamu, sekuat mana semangat kamu. Iblis tidak bunuh kamu, dia nak padamkan semangat kamu. Dia nak berhentikan kamu berpuasa, berhentikan kamu baca firman, berhentikan kamu berdoa. Dia mau berhentikan semua itu.
Dia membuat kamu penat, dia membuat kamu mengantuk, dia membuat kamu malas. Dia membuat kamu menjadi anak yang banyak sungut, banyak komplain. Emosi kamu dibuat oleh iblis tidak terkawal. Itu sebabnya banyak orang bersaksi, Pastor, sejak saya berhenti berpuasa, berhenti berdoa, berhenti baca Alkitab, tenang hidup saya, tak ada roh jahat ganggu. Itu bukan kesaksian, saudara. Saudara, ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk mengangkat anak-anak Tuhan, ketika itu yang terangkat adalah seperti apa yang dikatakan Yesus di sini. Supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ketika kamu di bumi ini, kamu sudah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang diangkat Yesus anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara, ketika Yesus datang. Jadi kalau kamu sekarang Kristen karena keturunan, Kristen karena mempunyai 2 surat baptis, Kristen karena mempunyai kalung salib, Kristen karena salib kamu di rumah besar, Kristen karena gambar Yesus Kristus di rumah kamu besar, jangan puas sampai di situ, saudara. Jangan puas dengan itu. Yesus mau kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bina hubungan kamu dengan Yesus dan firman Yesus. Bentuk karakter kamu oleh firman Tuhan Yesus. Lakonkan firman Yesus dalam hidup kamu. Dengan cara itulah kamu merapatkan hubungan dengan Bapa, membangun hubungan dengan Bapa, sehingga kamu diiktiraf oleh surga, oleh malaikat, oleh dunia, oleh iblis, oleh setan. Kamu diiktiraf, kamu itu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi pengiktirapan kita bukanlah surat baptis. Oh, saya anak Allah yang maha tinggi, ini ada surat baptis. Iblis datang, tunjukkan surat baptis. Kalau dia tidak percaya. Tidak, saudara. Biarlah dunia ini, kerajaan kegelapan ini, biarlah setan, iblis dan roh jahatnya, biarlah para malaikat di surga mengiktiraf kamu dan saya. Kita bukan saja anak Tuhan, tetapi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu diiktiraf sebagai anak Allah yang maha tinggi di bumi ini, selagi kamu masih hidup, selagi kamu masih makan dan minum, kamu adalah anak-anak Allah yang berotoritas, yang berkuasa. Kamu mengatasi stres kamu mengatasi ketakutan kamu mengatasi kecemasan kamu mengatasi kebimbangan dan keraguan kamu mengatasi segala ketakutan kamu mengalahkan semua itu. Karena roh dalam kamu terlebih besar daripada roh dalam dunia ini. Engkau adalah anak-anakku, dikatakan. Sebab roh dalam kamu. Jadi saudara, jangan takut kamu dibenci oleh dunia. Jangan takut kamu dimusuhi oleh setan, iblis dan roh jahat. Teruskan membina hubungan kamu dengan Bapa melalui mencari wajah Yesus, berhubungan dengan Yesus, merenungkan firman Yesus, melakonkan firman Yesus. Teruskan membina hubungan kamu. Jangan takut kamu dikucil. Jangan takut kamu dihina. Jangan takut kamu disingkirkan. Jangan takut iblis tidak mau berkawan dengan kamu lagi. Ya, kamu membina hubungan dengan Bapa atau tidak, iblis tetap musuh kamu.
Dia akan tetap mencari kamu untuk membawa kamu ke neraka. Jadi saudara, marilah kamu renungkan firman ini. Marilah kamu berjanji dalam hati kamu, aku mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, karena besar upahku. Aku mau jadi berbeza dengan dunia ini. Aku mau menjadi berbeza dengan orang yang tidak percaya Yesus. Aku tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Aku tidak boleh menjadi serupa dengan orang yang tidak percaya. Kalau mereka mengampuni tetapi tidak melupakan, saya mengampuni dan saya melupakan. Jadi kalau kamu mengampuni orang, lupakan juga, saudara. Jangan ingat-ingat. Jangan ingat-ingat. Itu belum mengampuni. Inilah yang Yesus mau untuk kamu, supaya kamu menjadi orang percaya dan juga menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Supaya kamu di bumi ini jalan dengan otoritas Tuhan, jalan dengan kuasa Tuhan, jalan dengan terang Tuhan menyertai kamu. Saya ingat mimpi saya, saudara. Saya ingin ulangi ini, mimpi ini. Dalam mimpi itu ketika saya bangun, saya melihat ramai orang mati karena virus yang ganas. Baru mimpi ini ya. 2 minggu, ya lebih kurang 2 minggu, 18 hari yang lalu. Saya bangun, saya melihat banyak orang mati karena virus. Waktu saya mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ramai orang-orang yang saya lihat orang-orang percaya kepada Yesus tidak mati? Tuhan kata, ada kemuliaan Tuhan yang tidak kamu lihat, yang melindungi kamu, pada saya. Ketika saya berpikir apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan yang tidak saya lihat, yang melindungi saya. Ketika itu Tuhan ingatkan saya kepada kemuliaan Tuhan yang menyertai bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari tanah Mesir, dari perhambahan. Tiang api dan tiang awan itu. Tiang api dan tiang awan yang menyertai bangsa Israel. Itu kemuliaan Tuhan yang dilihat. Tetapi Tuhan kata ada terang Tuhan yang menyertai kamu. Itulah kemuliaan Tuhan yang kamu tidak lihat. Itulah yang menjaga kamu, itulah yang melindungi kamu di bumi ini. Jadi saudara, besar upahmu kalau kamu mengejar identity ataupun mempertahankan identity kamu. Menjadi anak-anak Allah selagi kamu masih lagi dalam dunia ini. Jadi biarlah kita dipanggil sebagai anak Tuhan dan anak-anak Allah yang maha tinggi sekarang di bumi ini selagi kamu masih hidup lagi. Haleluya. Bawa firman ini saudara dalam hati kamu. Lakukan dalam kehidupan kamu. Bertekad dan berjanjilah, aku mau menjadi serupa dengan Bapa. Aku mau membina hubungan dengan Bapa surgawi. Melalui berhubungan dengan Yesus, berdoa memanggil nama Yesus, merenungkan firman Yesus, melakukan perkataan Yesus. Berjanjilah. Karena kalau Yesus datang kedua kali, hanya anak-anak Allah yang maha tinggi yang akan diangkat oleh Yesus.
yang akan terangkat ke surga. Pikirkan ini, saudara. Kalau pengangkatan ke surga penting untuk kamu, kalau kehidupan kekal itu penting untuk kamu, pertahankan dia dengan mempertahankan identiti kamu sebagai anak Tuhan. Mempertahankan identiti kamu sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Pertahankan dia, identiti itu, dengan bergaul dengan Yesus, mencintai Yesus, mencintai firman Yesus. Cari Tuhan. Pagi-pagi kamu bangun, cari Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Saya jemput kita berdiri. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguhnya firman-Mu bukan saja mengajar kami untuk menjadi sama dengan Bapa surgawi, tapi dia telah menegur kami yang selama ini firman-Mu telah menegur kami, yaitu kami yang selama ini telah berhenti membina hubungan dengan Bapa. Kami yang telah berhenti, kami yang telah mengabaikan hubungan dengan Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu menegur kami hari ini. Biarlah firman-Mu, pedang-Mu menusuk hati kami pagi hari ini. Biarlah dia menyadarkan dan membangunkan kami yang malas dan tidur ini, Tuhan. Biarlah kami mau mempertahankan status kami sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini. Dengan menjadi serupa dengan Bapa. Dengan mengambil firman menjadi hidup kami. Ambil firman menjadi bagian kehidupan kami. Bapak, biarlah kami mengampuni musuh kami. Biarlah kami mengasihi musuh kami. Biarlah kami memberkati musuh kami. Biarlah kami menolong semua orang. Biarlah kami memberi makan, memberi pertolongan, memberi perhatian, memberi bantuan kepada orang yang tidak mungkin membalasnya kepada kami. Karena Engkau berfirman, Yesus, ketika kami memberi segelas air kepada orang, ketika kami memberi makan kepada orang-orang kelaparan, kami telah pun melayani Yesus di bumi ini. Bapak, biarlah kami teruskan membina hubungan dengan Bapa, merapatkan hubungan dengan Bapa, bergaul erat dengan Bapa, dengan kembali mencari wajah Tuhan dalam doa pagi kami, dengan kembali mengambil Alkitab, kitab suci kami ini, yaitu Injil, merenungkan dengan sepenuh hati kami. Biarlah buku ini menjadi buku favorit kami, buku utama kami. Karena melalui buku ini, melalui perintah-perintahnya, melalui janji-janjinya yang kami pegang, yang kami percaya, yang kami lakukan, melalui Dialah Tuhan,
Kami merapatkan hubungan dengan Bapa. Kami membina, meningkatkan pergaulan dengan Bapa. Biarlah pergaulan kami semakin akrab, semakin karib, semakin dekat. Seperti Abraham yang dikatakan sebagai sahabat. Demikianlah kami bersahabat dengan Bapa. Kami tahu Bapa, ketika kami bersahabat dengan Engkau, dunia memusuhi kami, dunia menolak kami, dunia membenci kami, iblis mencari kami. Tetapi kami bangga Tuhan, karena dunia mengenal siapa kami, iblis mengenal siapa kami, kegelapan mengenal siapa kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu sebab kami dikacau, kami diserang oleh kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa perdukunan, untuk memadamkan iman kami, untuk memadamkan semangat kami, untuk mengambil kerinduan kami untuk berdoa dan membaca firman. Bapa, kami tahu iblis tidak mampu membunuh kami. Kami percaya. Tetapi iblis mampu mencuri damai kami, mampu mencuri hubungan kami dengan Bapa, mampu mengalihkan hubungan kami dengan Bapa. Dialihkannya hubungan kami kepada duniawi. Dialihkannya keseronokan kami kepada hal-hal duniawi. Dibuatnya kami malas dan lupa membaca firman, merenungkan firman. Dibuatnya kami tidak suka melakukan firman. Bapak, kami mau katakan tidak kepada tawaran dunia ini. Melalui Yesus, melalui Injil, melalui kelakuan dan perbuatan kami, kami mau teruskan membina hubungan, membina pergaulan, membina persahabatan, sehingga kami menjadi serupa dengan Bapa, sama dengan Bapa. Karena besar upah kami. Besar upah kami itu. Bapak, jika kami selama ini mengabaikan untuk membina hubungan dengan Bapa, Tuhan pulihkan hati kami. Sadarkan, insafkan kami. Taubatkan kami. Bapak, kami mau Tuhan. Kami mau membina hubungan dengan Engkau Bapa, supaya kami layak menyebutkan doa Bapa kami, supaya kami dapat layak mendoakan, menggunakan doa Bapa kami yang selalu kami sebutkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, biarlah kami tidak hanya menghafal doa itu, tetapi biarlah itu sesuai dengan hati kami. Biarlah itu seperti yang ada dalam hati kami. Biarlah ketika kami menyebutkan doa Bapa kami, itu adalah yang kami maksudkan dari hati kami yang paling dalam. Bapak, ramai orang Kristen yang tidak mempunyai Alkitab dan mereka tidak peduli. Ampunkan mereka Tuhan. Beri mereka peluang dan kesempatan. Ada orang Kristen yang mempunyai Alkitab, tetapi mereka tidak pernah merenungkan firman-Nya. Mereka tidak pernah merenungkan firman-Mu Yesus. Berarti mereka tidak pernah berhubungan dengan-Mu Yesus. Berarti mereka tidak pernah mendengar suara-Mu Yesus. Berarti mereka tidak peduli tentang suara-Mu Yesus. Mereka hanyalah orang-orang yang peduli kepada Engkau Tuhan ketika mereka sakit. Ampunkan mereka Tuhan. Ampunkan mereka.
Tapi jika mereka engkau sembuhkan hari ini, jika mereka engkau berikan kekuatan hari ini adalah peluang yang kau berikan. Ini adalah kesempatan yang kau berikan untuk kami berubah, untuk kami bangkit, membina hubungan kembali, bersahabat kembali, dibangunkan kembali, sampai kami menjadi sama dengan Bapa. Sehingga walaupun kami masih hidup dalam dunia ini, biarlah kami tetap yakin. Walaupun kami masih hidup dalam dunia ini, kami yakin sebelum Yesus datang bahwa kami adalah milik Bapa Surgawi. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kami pasti adalah warga negara surga. Kami pasti kami akan terangkat. Bapa, kami percaya ketika kami membina hubungan dengan Bapa, maka segala keraguan tiada pada kami. Segala kebimbangan tiada pada kami. Segala ketakutan tiada pada kami. Segala kecemasan dan kerisau tiada pada kami. Karena hubungan kami dengan Bapa adalah hubungan dengan Roh Kudus. Hubungan kami dengan Bapa adalah hubungan dengan terang Tuhan. Dan hubungan itu direcognize oleh surga. Hubungan itu direcognize oleh kuasa kegelapan. Hubungan itu direcognize oleh iblis dan setan. Bapa, kami mau dikenal oleh dunia ini bahwa kami adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kami mau dikenal oleh kerajaan kegelapan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Biarlah setan iblis mengenal kami dan melihat kami, terang Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Seperti Yesus membina hubungan dengan Bapa, demikianlah kami membina hubungan dengan Bapa. Seperti Yesus memanggil Bapa, demikianlah kami memanggil Dia Bapa kami. Seperti Yesus berjalan dengan kuasa dan otoritas sebagai anak Bapa, demikianlah kami berjalan dengan kuasa dan otoritas di bumi ini. Karena kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Iblis tidak dapat membuli kami. Penyakit tidak dapat membuli kami. Stres tidak dapat menguasai kami. Ketakutan, kecemasan, kerisauan tidak berkuasa atas kami. Sihir, perdukunan tidak berkuasa atas kami. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Demi nama Yesus, kami istihar. Demi nama Yesus, kami katakan kepada iblis, kepada setan dan roh jahat, dimanapun dia bersembunyi dalam kehidupan kami, dengan cara apapun dia berhubungan dan membuli kami, apapun serangan yang dibuat roh jahat dalam mimpi kami katakan, kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Iblis keluar dari kami. Iblis, kami putuskan hubungan kami dengan Engkau. Demi nama Yesus, kami gagalkan rancangan-Mu. Iblis, kami gagalkan rancangan-Mu. Iblis, kami patahkan rancangan-Mu. Kami hardik Engkau keluar dari rumah kami, keluar dari hidup kami. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Bapa, terima kasih. Penyakit-penyakit kronis yang mengganggu kami, kami perintahkan kepada penyakit-penyakit degil yang tidak mau keluar dari kami. Dalam nama Yesus, keluar dari kami. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Segala roh-roh kegelapan yang menunda kejayaan kami, yang menunda kesembuhan kami, yang menunda kebahagiaan kami, kami katakan, engkau iblis roh jahat, roh penundaan, keluar dari kami. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Kami mau dikenal, kami mau dilihat bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Saudara, ambil title ini sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi untuk roh kamu, untuk jiwa kamu. Ambil ini. Berusahalah untuk menunjukkan dan menonjolkan kepada dunia ini
bahwa kamu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Bertekadlah, berjanjilah. Jangan malas. Itu dari iblis. Jangan terus tidur, itu dari iblis. Jangan bagi banyak alasan, itu dari iblis. Bertekad. Tolak alasan, tolak kemalasan, tolak rasa mengantuk, tolak kerasan penat. Itu dari iblis. Tolak itu. Bertekad membina hubungan dengan Bapa. Bertekad menjadi serupa dengan Bapa. Biar bukan saja surga mengiktiraf kamu, setan, iblis, roh jahat pun mengiktiraf kamu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita pulang ke rumah kita bersama firman Tuhan di hati kamu, dan Roh Kudus memelihara kamu. Dan Roh Kudus berbicara kepada hati kamu, kepada roh kamu, oleh firman yang kamu simpan di pikiran kamu, oleh firman yang tertulis dalam akal budi kamu. Kiranya Roh Kudus terus berbicara, Roh Kudus terus mendorong kamu, Roh Kudus terus menggembalakan kamu, Roh Kudus terus melindungi kamu sampai Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, ke rumah yang telah dijanjikan bagi kita, surga sana. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan atas kamu. Amin. 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 Tuhan berkati. Ingat pesan Tuhan ini. Ini adalah akhir zaman. Firman ini adalah pesan Tuhan di akhir zaman untuk kamu. Mujizat kamu boleh hilang, kesembuhan kamu boleh hilang, kelepasan kamu boleh hilang. Tetapi kalau kamu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, itu tidak dapat hilang dari kamu. Amin. Jumpa lagi. Tuhan berkati.